Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahman. Bagaimana kabar kalian pada kali ini? Semuanya dalam sehat walafiat ya? Tidak sakit kan semuanya? Sehat, tetap semangat? Ya, ya itu harapan dari Bapak dan semua guru-guru agar kalian menjaga kesehatan, pola makannya juga dijaga, tidurnya juga sesuai dengan konsep kesehatan ya. Itu harapannya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah memberikan pancaran ilmu kepada kita semua sehingga ilmu tersebut senantiasa bermanfaat dan barokah sehingga kalian apa yang diharapkan terkabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ala haziniyah, ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Kemudian kalian sudah mengisi absen yang Bapak kirim di grup kelas ya? Sudah? Sudah diisi semua absennya ya? Instrumen absennya sudah diisi. Oke. Baik. Selanjutnya terkait dengan materi pada kali ini, Bapak hanya ingin mengulas pelajaran pada pertemuan yang lalu. Kita mempelajari tentang beriman kepada Allah melalui nama-namanya, yaitu Asmaul Husna. Ya. Coba Bapak ulas kembali. Siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu terkait dengan Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan bab yang lalu? Silakan. 7. Ada 7. Sebutkan. Yang pertama adalah Al-Karim. Kemudian Al-Wakil. Selanjutnya, ayo jangan sampai lupa. Diingat kembali. Al-Karim. Ya, pertama Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Bersyukur atas rezeki yang dikaruniai Allah. Al-Karim. Kemudian yang kedua apa? Kedua apa? Al-Mukmin. Artinya Al-Mu'min adalah Al-Mukmin. Pembenaran Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Al-Mu'min adanya kebenaran tentang Allah. Ya, memberi janjinya. Ya, pemberi rasa
aman ya, intinya gitu. Selanjutnya al-wakil. Silakan, al-wakil. Al-wakil yaitu al-wakil satu-satunya yang berhak mewakili seluruh kepentingan dan kebutuhan seluruh makhluknya. Kemudian yang keempat, silakan. Adalah al-matin. Ya. Oke, Mesaro, apa al-matin? Al-matin artinya Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan abadi, berubah dan mati. Ya, oke, ya. Memiliki kekokohan dan kekuatannya. Kemudian al-jami, silakan. Siapa yang mau jawab? Al-jami. Yang cowok nih, ada nih satu nih, Febrian. Apa al-jami? Atau siapa? Silakan, al-jami yang menjawab. Ini jangan sampai lupa ya. Al-jami. Al-jami yang mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Iya, bagus. Kemudian yang keenam, al-adl. Siapa yang belum jawab nih? Al-adl. Al-adl. Al-adl adalah maha atau memiliki adil, Pak. Maha adil, ya. Keadilannya hakiki. Oke. Selanjutnya yang terakhir apa? Al-akhir. Al-akhir. Silakan. Siapa yang mau jawab? Al-akhir. Memiliki akhiran dan atau waktu. Iya, betul sekali. Luar biasa ya. Itu adalah materi pada bab 1. Kemudian kita melangkah kepada bab kedua terkait dengan adab berpakaian dan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Ya, perhatikan. Terkait dengan kita iman kepada Allah, bahwa Islam mengajarkan bagaimana kita berpakaian yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ada seperti itu. Dan memang harus kita lakukan. Ketika kita berpakaian ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tentunya akan menjadikan suatu pahala yang besar. Begitu ya. Kemudian apabila kita meninggalkan perintah yang sudah Allah berikan, maka kita termasuk orang-orang yang melanggar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya terkait dengan berpakaian dan berbusana yang sesuai dengan syariat Islam, nanti kalian tonton video sebagai berikut. Untuk video kali ini akan membahas sedikit ada berpakaian dalam Islam. Sebelumnya, lihat dulu hadis berikut ini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah.
semuanya wajib untuk menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jangan pernah ngeluh, karena kesemangatan akan membuahkan hasil yang sempurna. Yang pertama, ada berpakaian dalam Islam. Kita tahu ada berpakaian dalam Islam itu merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijma' para alimil ulama. Dalam Al-Quran, pakaian Bani Adam ada 3 macam. Yang pertama, yuwari sawatikum. Yuwari sawatikum ialah pakaian yang menutupi kemaluannya saja. Ini yuwari sawatikum. Yang kedua, risham. Risham ialah pakaian yang sempurna, tapi cara pemakaiannya tidak sempurna. Yang ketiga, libasut taqwa, ialah pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan keridhaan di dunia maupun di akhirat. Ketika 3 ini yang paling utama oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai, yakni libasut taqwa, pakaian ketakwaan yang sesuai syariat Islam. Pakaian yang sesuai syariat Islam untuk menutupi jilbab ialah, jilbab secara etimologi ialah pakaian longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat dalam hukum Islam, bagian tubuh yang harus ditutupi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Aurat dalam bahasa Arab ataupun diambil dari kata awira yang artinya pandangan. Kalau pandangan dipandang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang dalam hati akan selalu tetap ada. Kalau sebaliknya, pandangan tidak dipakai kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang ada dalam hatinya akan sirna. Hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib. Wajib kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Untuk menjaga kehormatan, memelihara kesopanan, dan menjaga diri. Selanjutnya, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, membedakan kaum muslim dan non-muslim. Yang keempat, taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum menutup aurat dalam Islam adalah wajib, merujuna kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Batasan aurat. Batasan aurat ada 2 batasan aurat, diantaranya batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan. Batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, bainas surrah wa rukbah. Batasan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jami'u badaniha ila wajhi wa yadain. Dalam Al-Quran, dalil tentang berjilbab terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Shadaqallahul Azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang yang libasut taqwa itu sudah termasuk kepada Al-Quran ini. Surah Al-Ahzab ayat 59. Perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap santun dan amah tamah. Yang keduanya, jujur dan amanah. Yang ketiga, rajin beribadah.
Yang keempat, gemar menolong terhadap sesama. Ini perilaku mulia yang sudah diterapkan kepada orang yang libas taqwa. Ini ada 4 yang ini. Fikih wanita, Dr. Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, pengajar fikih di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Kata beliau, bangsa Yunani, Yahudi, Romawi, Persia, kaum Nasrani dan Arab Jahiliyah mengungkapkan menganggap perempuan tidak layak untuk hidup sehingga mereka harus dikubur saat masih bayi. Itu kata orang Yahudi. Adapun mereka tubuh dewasa, hidupnya tidak jauh dengan seekor binatang. Ini kata orang Yahudi. Selanjutnya, mereka menganggap perempuan sangatlah rendah nilainya sehingga menjadikan mereka sebagai pembantu dan pelacur. Jika perempuan sudah menikah, maka tidak ada hubungan darah dengan orang tuanya. Ini kebiadaban bangsa Yahudi, Yunani, Romawi, Persia, kaum Nasrani dan Arab Jahiliyah. Sedangkan perempuan di mata Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat derajat perempuan, menjadikan perempuan sebagai perempuan mulia, menjadikan perhiasan dan bidadari dunia, memberinya hak kebebasan dalam bersuara, dan mendidiknya sebagai perempuan penghuni surga. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia, yakni wanita salehah. Aturan pakaian dalam Islam. Tidak boleh transparan, tidak boleh ngetat dan mengundang hawa nafsu, berjilbab tadi tapi kelihatan lekuk tubuhnya. Yang ketiga, tidak tasyabuh, meniru pakaian wanita kafir dan menyerupai pakaian laki-laki. Nah, ini. Yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang bernyawa, bergambar salib atau yang sudah dilarang oleh agama Islam. Keempat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Islam dalam memakainya. Perempuan yang menutupi aurat cantik, anggun, dermawan. Sebaliknya, perempuan yang tidak menutupi aurat tidak cantik, tidak anggun, ataupun tidak dermawan. Perempuan yang menutupi aurat akan membawa fitnah pelecehan seksual terhadap kaum laki-laki yang mata telanjang ataupun kaum laki-laki yang sudah pikirannya kepada hal-hal yang negatif. Pasti orang perempuan menutupi aurat itu pelecehan seksual. Tapi naudzubillah min dzalik, orang yang menutupi aurat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Sebaik-baiknya perempuan adalah wanita solehah, wanita yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan penduduk neraka yang belum aku melihatnya keduanya. Kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, penguasa yang zalim, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, serta kepala mereka seperti punduk unta yang berlenggak-lenggok, maka mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga dari sekian waktu. Harus tahu bahwa hadis ini menggambarkan kepada umatul muslimin, kepada orang-orang yang memakai baju tapi telanjang, nantinya di akhirat tidak akan mencium wanginya surga. Bahkan dalam hadis 50.000 tahun surga itu udah tercium. Tapi orang yang tidak berjilbab tapi telanjang tidak akan mencium wanginya surga. Tetap kalian jaga kesehatan, kemudian pola makan dan sebagainya harus dijaga karena kita masih kondisinya ini masih COVID-19. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keluarga kita, orang tua kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Kalian lanjutkan ke GCR.
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih.